Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 12 Agama 1 MAN 2 Kabupaten Bogor tahun pelajaran 2021-2022. Di sini kami akan sedikit menjelaskan materi tentang jurnal penutup, daftar saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pengertian jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal untuk memindahkan saldo perkiraan sementara ke perkiraan tetap pada akhir periode akuntansi. Nah, kenapa sih harus dibuat jurnal penutup? Nah, alasannya, jurnal penutup atau disebut closing entries adalah jurnal akuntansi harus dibuat untuk menjadikan rekening akun-akun sementara menjadi bersaldo nol pada akhir periode akuntansi. Atau dalam bahasa yang lebih sederhananya, jurnal penutup merupakan ayat jurnal yang perlu dibuat pada akhir periode untuk menutup rekening akun nominal atau sementara. Nah, terdapat 4 jenis akun yang dilakukan jurnal penutup. Yang pertama ada akun pendapatan, kedua akun beban, yang ketiga akun ikhtisar laba rugi atau saldo laba saldo rugi, yang keempat ada akun prive. Nah, ayat jurnal penutup yang pertama ini ada akun pendapatan. Nah, akun pendapatan ini dibagi lagi menjadi dua, ada pendapatan jasa dan ikhtisar laba rugi. Yang kedua ada akun beban, terbagi lagi menjadi dua, yaitu ikhtisar laba rugi dan juga beban. Yang ketiga, akun ikhtisar laba rugi atau saldo laba atau saldo rugi. Jika terdapat saldo rugi, nah ayatnya itu modal dan juga saldo rugi. Yang keempat, jika terdapat saldo laba, terdapat saldo laba modal, akun prive, modal dan juga prive. Nah, apa saja sih langkah-langkah dalam membuat jurnal penutup? Yang pertama, perkiraan pendapatan yang terdapat dalam kolom laba rugi, debit dan ikhtisar laba rugi dikreditkan dengan jumlah yang terdapat dalam perkiraan pendapatan. Yang kedua, perkiraan biaya-biaya dengan jumlah masing-masing yang terdapat dalam kolom laba rugi dikreditkan dan ikhtisar laba rugi debit sebesar jumlah total biaya. Yang ketiga, perkiraan laba yang tertera dalam kolom neraca dikredit dan modal di sebelah debit dengan jumlah yang sama. Nah, jika perusahaan laba, maka jurnal penutup yang dibuat adalah dengan mendebit jumlah laba dengan perkiraan ikhtisar laba rugi dan dikreditkan perkiraan modal dengan jumlah yang sama. Demikian pula sebaliknya jika perusahaan rugi. Nah, berikut adalah contoh jurnal penutup pada perusahaan Bina Bahari untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2011. Terdapat pada keterangan yaitu pendapatan, ikhtisar laba rugi. Lalu ikhtisar laba rugi terdapat beban sewa, beban utilitas, beban gaji, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban peralatan. Dan juga di sini terdapat ikhtisar laba rugi yaitu modal. Nah, di dalam modal ada juga prive. Oke, lanjut. Kemudian ada neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini disusun setelah akun nominal atau akun sementara ditutup atau dinolkan saldonya dengan cara membuat jurnal penutup. Neraca saldo setelah penutupan itu berisi akun-akun real saja, contohnya seperti harta, utang, dan juga modal, yang berguna untuk memeriksa keseimbangan jumlah saldo debit dengan kredit akun-akun buku besar setelah dilakukan penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini diperlukan sebelum proses akuntansi periode berikutnya. Isi neraca saldo setelah penutupan itu adalah akun real, yaitu akun yang saldonya terbawa dari periode ke periode akuntansi berikutnya. Akun nominal, pendapatan dan beban itu tidak dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Akun tersebut tidak dicatat karena sebelumnya saldonya telah dinolkan atau ditutup dengan bantuan jurnal penutup yang telah dikerjakan.
Nah, berbeda dengan neraca saldo setelah penyesuaian. Hal ini dapat terlihat pada komposisinya. Untuk neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu akun nominal dan akun real. Sedangkan neraca saldo setelah penutupan, itu hanyalah akun real atau akun neraca saja. Apa sih tujuan dibuatnya neraca saldo setelah penutupan? Nah, yaitu untuk memastikan kebenaran atas buku besar yang disusunnya. Buku besar dikatakan benar jika setelah disusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca yang dibuat seimbang antara debit dan juga kredit. Nah, tujuan neraca saldo setelah penutupan yaitu pertama, pencatatan atas akun real. Kedua, sebagai alat menguji kebenaran buku besar. Yang ketiga, sebagai dasar untuk laporan keuangan periode berikutnya. Yang keempat, cara penyusunan neraca saldo. Lalu langkah-langkah penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama itu kita harus masukkan jurnal penyesuaian kepada masing-masing buku besar. Lalu masukkan jurnal penutup kepada masing-masing buku besar. Kemudian rekapitulasi saldo dari masing-masing buku besar tersebut. Nah, lalu susun neraca saldonya, kemudian saldo debit dan kredit dari neraca saldo setelah penutup itu harus sama. Nah, berikut adalah contoh neraca saldo setelah penutupan pada Jasa Pariwisata Bina Bahari periode September 2011. Di sini di dalam tabel ada terdapat akun kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, utang usaha, pendapatan diterima di muka, modal, dan akumulasi penyusutan peralatan dan juga utang gaji. Lalu jurnal pembalik. Nah, apa sih jurnal pembalik itu? Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik, itu pasti akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Jurnal pembalik adalah jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Nah, penyusunan jurnal pembalik dalam proses atau siklus akuntansi itu bersifat opsional. Artinya, kita boleh membuat jurnal pembalik dan juga kita boleh tidak membuatnya. Lalu, apa saja langkah-langkah untuk membuat jurnal pembalik? Yang pertama, buatlah jurnal saat pembayaran, yaitu untuk beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Angka yang dimasukkan adalah angka yang terdapat di soal. Yang kedua, buatlah jurnal penyesuaian. Seperti penulisan tanggal itu selalu tanggal bulan di akhir periode. Yang ketiga, buatlah jurnal pembalik, yaitu jurnal penyesuaian dibalik. Sedangkan penulisan tanggal selalu di awal periode selanjutnya. Angka yang ditulis sama seperti jumlah angka pada jurnal penyesuaian. Lalu untuk beban yang akan dibayar dan pendapatan yang masih harus diterima hanya terdapat pada jurnal penyesuaian dan juga jurnal pembalik. Nah, terdapat ayat jurnal pembalik. Yang pertama yaitu beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima. Ketiga, beban dibayar di muka, yaitu menggunakan pendekatan beban. Yang keempat, pendapatan diterima di muka, yaitu menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, di sini ada contoh neraca saldo setelah penutupan pada Jasa Pariwisata Bina Bahari periode 1 September 2011. Nah, sebelum membuat neraca saldo, kita itu harus tahu AJP-nya terlebih dahulu. Contohnya seperti di atas. Di keterangannya terdapat beban perlengkapan, piutang usaha, pendapatan, beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, beban gaji, utang gaji, pendapatan diterima di muka, dan juga pendapatan. Apa sih fungsi jurnal pembalik? Atau apa sih tujuan dibuatnya jurnal pembalik? Nah, yang pertama itu
untuk mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Jurnal pembalik dapat memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak. Yang ketiga, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Yang keempat, menghindari terjadinya double entry atau pencatatan berganda pada periode selanjutnya. Itulah penjelasan singkat dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan juga mohon maaf apabila penjelasan kami kurang jelas. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.